Bab 1811. Merajalela. Begitu mereka membiarkan Ernest Suarez keluar dari markas, dia akan merajalela. Dia akan menjadi bencana bagi Neslandia. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Bahkan tidak berlebihan jika mengatakan Ernest Suarez adalah kiamat. Ernest Suarez meraung. Aku tak terkalahkan di dunia. Siapa yang bisa menghentikanku? Hahaha. Nathan Clark. Kamu hanya layak merangkak di bawah kakiku. Ernest Suarez memegang kekuatan yang menghancurkan. Energi di tubuhnya berada pada level kehancuran dunia. Dia benar-benar akan menjadi tak terkalahkan. Menyesal. Penyesalan tiada akhir. Mengapa mereka membawa kembali Ernest Suarez yang telah berkhianat? Alih-alih membiarkan Nathan Clark membunuhnya. Nathan Clark masih bersikeras menyarankan mereka. Sedari awal memperingatkan mereka akan terjadi masalah. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Tidak ada yang mau mendengarkan saran Nathan Clark untuk menjaga dan membatasi Ernest Suarez. Mereka semua mengatakan bahwa Ernest Suarez telah berubah pikiran dan bertobat. Di markas, otoritas yang diberikan kepadanya terlalu banyak. Walau Weni memberi saran berkali-kali, dia ditolak dan dimarahi. Sekarang masalah terjadi. Jika sedari awal mendengarkan saran Nathan Clark, apa akan terjadi seperti ini? Apa orang yang begitu sombong akan bertobat? Tidak mungkin. Membuat seseorang seperti Ernest Suarez mengakui kesalahannya berarti menyangkal dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa? Weni perlahan memandang Faudi Garner, pemimpin timnya yang sempat mengatakan jika terjadi masalah, dia akan menanggung semuanya. Sekarang masalah terjadi. Apa kamu bisa menanggungnya? Apa kamu sanggup menganggungnya? Pada saat ini, Ernest Suarez sudah memakai baju robot yang setipis sayap Tonggeret. Ini adalah setelan baju robot yang dia buat sebelumnya untuk mengontrol energi. Duar, dia melangkah maju, muncul 1000 meter jauhnya dalam sekejap. Datang di depan Weni dan yang lain. Dia sekarang memiliki tubuh dengan energi murni. Melepaskan sedikit energi saja dapat membuatnya berjalan seperti terbang. Bahkan bisa terbang ke atas. Satu langkah dapat melalui 1 kilometer sangat normal. Melihat Ernest Suarez yang tiba-tiba muncul seperti dewa. Orang-orang di ruangan luar laboratorium lari ketakutan dan mulai berteriak. Berisik. Dengan suara dingin. Ernest Suarez mengepalkan tangan kanannya. Energi tak terlihat mengalir keluar. Mengeluarkan gelombang energi di udara. Langsung menembus orang yang melarikan diri. Brak. Ernest Suarez menamparkan lagi. Melenyapkan tubuh seseorang yang melarikan diri sejauh 100 meter. Melepaskan energi jarak jauh menyebabkan efek yang dapat membunuh dengan jarak ribuan meter. Membuat semua orang berpikir bahwa Ernest Suarez adalah dewa iblis. Segera, Ernest Suarez mulai membunuh secara massal. Siapapun yang melarikan diri dihabisi oleh Ernest Suarez. Mulai sekarang, siapapun yang berani melarikan diri dari markas akan kubunuh. Kata Ernest Suarez. Suaranya melalui energi ternyata dapat ditransmisikan ke setiap sudut markas eksperimen. Seperti pengeras suara. Semua orang ketakutan, meringkuk dan gemetar. Segera, seluruh markas sains dan teknologi Taskun berada di bawah kendali Ernest Suarez. Para petinggi aliansi sains dan teknologi Taskun ingin menangis. Menyesal, orang seperti ini seharusnya sudah dibunuh sejak awal. Mereka yang mengacaukannya. Dan sekarang, semua orang telah menjadi tawanan Ernest Suarez. Dia bisa membunuh mereka sesuka hati. Mengendalikan seluruh markas. Ernest Suarez kembali ke laboratorium nomor 1. Dia muncul di depan Weni. Weni tanpa sadar mundur 2 langkah. Sebelumnya, temperamen Ernest Suarez mudah marah. Seperti orang gila. Sekarang dia telah memiliki tubuh energi. Diperkirakan dia semakin tidak berkeperimanusiaan. Akan membunuhnya sesuka hati. Siapa yang tidak takut mati? Bukankah kamu senang selalu mengawaiku? Lalu, apa gunanya? Para idiot ini tidak mendengarkanmu lagi. Nathan Clark benar. Hanya ada sedikit orang pintar di tempat ini. Ernest Suarez tersenyum mengejek. Di markas, setiap orang memiliki IQ yang tinggi. Namun IQ belum tentu tinggi. Mulai sekarang, kalian semua harus tunduk kepadaku. Teriak Ernest Suarez. Weni adalah orang pertama yang berdiri. Meskipun aku takut mati, tapi aku tidak mungkin tunduk padamu.
Bunuh saja aku. Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Ernest Suarez perlahan mengangkat tangan kanannya. Bab 1812. Kepala iblis muncul. Weni menutup matanya, menunggu kedatangan dewa kematian. Tubuhnya gemetaran hebat. Ernest Suarez mencibir. Ingin mati. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Membunuhmu terlalu menguntungkanmu. Bukankah kamu berhubungan dengan Nathan Clark? Mengapa kamu tidak memanggilnya untuk menghentikanku? Hahaha. Aku lupa. Nathan Clark saat ini adalah musuh publik nomor 1 Neslandia. Dia adalah kepala iblis yang boleh dibunuh siapapun. Dia sendiri sulit melindungi dirinya. Weni memelototinya. Dibandingkan dengan Nathan Clark, kamulah kepala iblis. Pada saat ini, dia mengerti sebuah kebenaran. Baik atau jahat, tergantung pada hati. Tidak ada hubungannya dengan teknik latihan yang dimiliki. Nathan Clark dan Ernest Suarez di hadapannya telah menjadi contoh. Berapa banyak orang yang dibunuh langsung oleh Ernest Suarez setelah mendapatkan kemampuan yang menakutkan. Nathan Clark jelas tidak seperti itu. Setidaknya jika memeriksa resume Nathan Clark, semuanya tertulis tentang berkontribusi pada Neslandia dan rela berkorban untuk rakyat. Faudi Garner di sebelahnya dengan cepat berkata, Weni, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu membandingkan kepala iblis Nathan Clark dengan Tuan Suarez. Tuan Suarez saat ini bijaksana dan berani. Dia merupakan masa depan Neslandia. Jelas tidak bisa dibandingkan dengan kepala iblis. Dia pernah bersumpah bahwa dia akan bertanggung jawab atas masalah ini. Sekarang, dia seperti orang munafik. Mulai berlutut dan menjilat Ernest Suarez. Hahaha, Ernest Suarez tiba-tiba tertawa. Tertawa hingga Faudi Garner bergidik. Seperti iblis. Apa kamu tahu orang seperti apa yang paling aku benci? Ernest Suarez tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu. Pikiran Faudi Garner menjadi kosong. Orang pertama yang aku benci adalah Nathan Clark. Dia satu-satunya. Tipe kedua adalah orang sepertimu. Begitu kata-kata itu jatuh, tangan besar Ernest Suarez tiba-tiba menutup ubun-ubun Faudi Garner. Duar, sebuah energi berubah menjadi aliran udara dari telapak tangannya menembus kepala Faudi Garner. Ah, Faudi Garner menjerit. Seluruh tubuhnya seperti mencair. Pada akhirnya seluruh tubuhnya sirna. Bahkan tidak ada ampas yang tersisa. Semua orang yang menyaksikan ini terkejut. Kejam, terlalu kejam. Aku tidak membunuhmu. Aku akan membiarkanmu melihat jalanku menuju penguasa dunia. Bukankah Nathan Clark kepala iblis? Aku juga akan bergabung dengan barisan terdepan untuk melawan kepala iblis. Asalkan aku membunuh Nathan Clark, aku akan menjadi pahlawan terhebat Neslandia saat itu. Peringkat langit nomor 1 akan menjadi milikku. Ernest Suarez tertawa liar. Tuan, jika Anda pergi melawan Nathan Clark, Dewan Angkasa dan lainnya akan menyambut Anda. Beberapa orang muncul dari tempat persembunyian. Mereka ternyata adalah orang-orang lama Ernest Suarez. Weni kesal sampai tubuhnya gemetar. Pahlawan sejati dianggap sebagai kepala iblis. Tetapi kepala iblis yang sebenarnya ingin mewakili keadilan untuk menyerang sang pahlawan. Dunia ini tidak adil. Bagaimana situasinya sekarang? Ernest Suarez bertanya. Putri dan Ibu Nathan Clark dibawa pergi. Kirana sekarang dilindungi oleh Dewan Angkasa. Mendengarkan laporan bawahannya, Ernest Suarez menyeringai. Kirana, aku menyadari. Aku sepertinya tidak memiliki perasaan lagi padamu. Tapi kamu tenang saja. Kamu akan segera menjadi milikku. Bahkan pikiranmu akan menjadi milikku. Meskipun alam pikiran Ernest Suarez masih ada, namun setelah tubuhnya terbentuk kembali, emosi dan nafsunya telah habis terkikis. Untuk jalan selanjutnya, Ernest Suarez sudah memiliki rencana. Kalian kendalikan markas sains dan teknologi Taskun. Biarkan tetap bekerja dan terus beroperasi. Terutama laboratorium nomor 1. Perbaiki secepatnya. Aku akan segera menggunakannya. Dengan bergabungnya orang-orang lama, Ernest Suarez benar-benar mengendalikan markas sains dan teknologi Taskun. Dunia luar sama sekali tidak mengetahui situasi ini. Bahwa markas teknologi tercanggih telah jatuh ke tangan kepala iblis. Selanjutnya, aku akan pergi. Pergi mencari Nathan Clark dan Kirana. Weni tahu bahwa jika kepala iblis pergi,
akan terjadi malapetaka. Tapi dia telah dikurung. Bersambung.